Ini kalau saya ketik ya, memang banyak banget sih penjelasannya tentang buku. Ini kan aslinya kan bahasa Inggris kan. Bagaimana dia itu mirip-mirip kisahnya itu. Ini contoh kelahiran, dia gambar-gambarnya dan seterusnya. Aduh, bugil-bugilan lagi. Sejarah-sejarahnya, terus kisah-kisahnya yang mirip-miripnya. Panjang banget sih bacaannya, jadi kadang-kadang iya. Terus contoh ini tentang tadi dewa anggur dan seterusnya. Memang yang bikin orang Yunani itu dimasuk-masukin ceritanya itu. Sadaqallahul Azim udah. Sadaqallahul Azim, panjang, males aku, capek bacanya. Itu gambar-gambar kayak gitu tadi di YouTube aman gak ya Ustadz ya? YouTube aman. Juga aku. Aman ya? YouTube mau ngapa-ngapain aman. Tapi ini loh. Enggak, gambar waktu itu YouTube-nya Bunda Hesti kena apa kayaknya? Buktinya kalau mereka itu pagan ini, bukti mereka kalau pagan ya, pagan. Besarin coba Ustadz, besarin paganisme nih ya. Ini kan dewa matahari nih ya. Dewa, nah ya teman-teman Kristen dibahas. Dewa matahari nih ya. Tengok di belakangnya kan ada matahari. Dan tengok ini siapa nih. Setiap gambar Maria, gambar Yesus tuh ya di sana di Katolik, gereja Katolik ada lingkaran di belakangnya. Matahari. Itu cuma seni, cuma seni memahat itu. Seni ini gambaran matahari loh. Memang itu matahari. Kami mengambilnya itu dari budaya Yunani memang. Budaya Yunani dan Roma. Enggak ada yang tidur bang. Nah ini, jadi dewa-dewa matahari ini kan pakai simbol-simbol matahari nih. Iya betul. Simbol matahari. Dalam karya seni rupa yang ada itu kami memang banyak mengadopsi dari budaya Yunani dan Romawi. Bang Kores menjiwai banget ya, kayak Oten banget. Aku ngelatih Bunda Rama supaya bisa counter. Dewa-dewa mereka itu tengok-tengok. Yang lambang salib bun. Yang lambang salib jadi apa? Nih. Salib tuh. Nih matahari. Betul. Iya betul. Matahari nih. Itu budaya dalam seni memahat patung. 25 Desember itu hari kelahiran dewa matahari. Jadi ya kalau kita lihat ya kelahiran dewa-dewa itu, nah ini lagi pagannya ya mereka ya. Pagannya mereka ya. Ini kan siapa nih? Ini Ustadz tepat kali ditutup. Ini siapa ini? Bukan aku. Siapa? Ya, udah terbukti, bahkan mereka juga mengakui tidak lepas dari pengaruhnya. Gimana sih Bunda Rama ini? Oke, ini dewa Hermes ya, dewa Hermes, dewa penggembala. Hermes, tas Hermes kan, dewa penggembala. Tengoklah. Nah, beda. Yesus dikatakan gembala yang baik loh. Beda, coba digeser lagi yang sebelah tadi. Dewa Hermes, mana dia? Oh, kalau itu nggak ada kakinya, Yesus ada kakinya, beda. Iya, udah terpotong kan, udah zaman lama. Itu nggak utuh itu ya, beda itu. Di museum. Lagi ya, ada lagi satu. Ada yang jawab gini juga, emang kalau sama mau apa? Mau apa? Itu kan masalahnya. Patung mereka itu matahari semua tuh patung-patung di Roma sana tuh. Iya, karena matahari itu bersinar. Makanya mereka itu pemuja patung. Kamu kenapa musik-musik agama saya? Kamu urusin agama kamu sendiri aja. Ya, mereka itu ajaran Paulus dikawinkan dengan pagan. Makanya kenapa Kaisar Roma itu menerima Kristen sebagai agama kerajaan. Karena dia ada kesepakatan supaya tanggal 25 Desember kelahiran Dewa Matahari diperingati sebagai kelahiran Yesus. Itu skincare-nya apa ya? Makanya mereka berdamai menerima ajaran Paulus di sana jadi agama kerajaan. Masuklah ke resteng si Kaisar. Jadi kan 25 Desember kelahiran Yesus, padahal itu memperingati kelahiran Dewa Matahari. Pemujaan pada Dewa Matahari diganti itu jadi pemujaan Tuhan. Pemujaan Dewa Matahari dilakukan setiap minggu Sunday. Setiap minggu. Iya, daripada mereka nyembah Dewa Matahari kan mending nyembah Tuhannya yang baru. Jadi begitulah mereka teman-teman pagan.
paganisme. Biar panas mereka, biar naik. Ayo naik. Intinya Tuhan kalau ada kelaminnya itu berhala gitu. Intinya gitu aja. Masa sih? Iyalah. Coba lihat semua berhala, ada kelaminnya pasti. Iya, dan kenapa ya patung-patungnya itu telanjang ya? Kelihatan biji-bijinya itu loh. Kuperhatikan tuh ya patung-patung di sana itu kelihatan. Apa mereka zaman dulu belum ada gaun, belum ada baju? Coba ya, pasti lihat ya patung-patung mereka itu. Bang Kores lagi di mana suara ngungung ngeng gitu? Ini lagi mau trek-trekan. Kayak biji-bijian itu nggak berharga bagi mereka ya, nggak sesuatu yang harus disembunyikan. Kita lihat kan patung-patung di sana di Roma itu, di pancuran air mancurnya itu kan. Tanyalah mana dia ya. Oh ya, lanjut, bentar, promosi bentar dong buat lanjut. Saudara-saudaraku, sebentar ya. Aku promosi bentar ya. Nah, ini data bagus ini, data bagus. Belum bisa digedein. Nah, ini buat teman-teman ya. Mohon dibantu subscribe channel YouTubeku Natalia Iriani. Ini sekarang lagi live ya. Ini tadi aku lagi abis tadi gebukin siapa si Otentasya Wanes itu ya tadi ya. Ini lagi live sampai sekarang masih. Terus yang terbaru ini kan karena berhubungan tadi lagi bahas Tuhan berkelamin ya. Nah ini ada di channel yang Hijrah Khadijah, channelku yang lainnya ya. Ini aku juga bahas mengenai kesaksiannya Murtadin Salma Vina. Itu ditabok abis tuh sama mualaf cantik Selin. Jadi si Salma Vina ini pamer, dia bangga, dia Tuhannya, dia tuh laki-laki guys. Dia bangga banget ya. Tolong ramaikan ya, ini di channel YouTube Hijrah Khadijah. Makasih banyak, lanjut. Mantap. 2 channel, konten berbeda, mantap. Yang satunya lagi dismon. Yang salam satu ilahnya lagi dismon guys. Waduh, 3 ternyata, sakti. Iya 3. Tapi ibu rumah YouTube. Iya ibu rumah YouTube. Keren ya. Tapi alhamdulillah sekarang yang lagi aktif-aktifnya ya Natalia Iriani sama Hijrah Khadijah. Insya Allah semoga salam satu ilah bisa kembali lagi sehat pulih. Berarti laptopnya 3 ya? Enggak, 2 aja. Amin. Oh 2 tapi bisa iya, lagi 3 ini ya? 2. Oh bisa. Keren. Kita ini gaptek. Selain gak ada laptop, kita pun gaptek ya. Kalau bedanya Bunda Rama sama Ukti Khadijah itu, kalau Bunda Rama HP-nya 3. TikToknya 1 gitu dia. Laptopnya nggak ada. HP-nya 3, TikToknya 1 ya. TikToknya 1. Yang bener. Kalau aku edit Photoshop, Corel Draw ya, Photoshop, aku bisa edit foto. Bunda Rama ada YouTube-nya nggak? Nggak ada laptop. Ada sih PC tapi, aduh. Bunda Rama keren loh. Walaupun udah udah usia senior lah dari kita ya. Tua bangka. Ngedit fotonya jago Ikhwan, Dia ngedit foto di kalkulator, aplikasi kalkulator. Keren banget. Iya kenapa Ukti Khadijah? Kalkulator gimana ini? Gak tau, hebat nih ibu-ibu satu nih. Kita bikinin YouTube-nya dah, Bunda Rama dah. Kenapa? Bang anak Medan kenapa? Ya, mau bikin aja YouTube-nya. Yang bikinin Bunda Rahma YouTube udah 33 orang. Bikin dong. Bikinin dong. Gampang. Kalau Akhidian bikinin jadinya 34. Ini ada YouTube-ku nih. Gampang, belum pernah nih ada YouTube-ku tapi nggak ada laptop. Passwordnya lupa terus ya. Nih YouTube-ku ya. Subscribe-nya itu baru 100. Masih kurang kali ya. Kasihan ya aku tuh. Kadang aku sedih ya melihat diriku sendiri. Nih, YouTube-ku. Curhat dia. Kok enes banget sih? Mumpung belum kelihatan YouTube-nya curhat dulu dia. Sempet. Digedein coba bentar. Yang lain kan udah ribuan, ya kan?
Ini YouTubeku berapa coba? Udah berapa tahun ini? Udah ada Ya bener, 4 tahun. Profilnya kayak film Narnia. Ini tengok ya, 198 subscriber ya. Baru 3 Waduh. video. Apa itu videonya? Tumbuh-tumbuhan ya? Apa ya? Cara merawat bunga bougainville. Oh bukan, debat-debat. Kores memang sangat Cara memasak menjatuhkan, air gak apa-apa supaya ya. tidak gosong. Makanya paling males aku upload ya. Nah, ayolah teman-teman yang baik hati, subscribe. Gimana caranya Apa ya? mau di subscribe juga aja. Konten cuma Harus 2 terus. aktif. Iya, harus aktif kontennya, Bunda. Shortnya ada nggak? Shortnya ada nggak? Nah itu aku kan gaptek. Apalagi tuh short. Celana pendek. Nggak diblokir mana? Masih berfungsi tank nih. topnya. Waduh, 2. Tank top Bunda Rama. Walah, susah. Tank top, celana jean, legend, ambil semua. Itu Bun, kalau mau jalan ini kontennya diisi terus, jangan dianggurin. Aduh kok. Harus diisi terus Ya, itu gimana kalau ya? mau. Oh ini nggak ada laptop Bunda Rahma ya? Live-in pakai Corel aja Bun. Apa? Corel? Iya. Corel Draw gimana bisa? Bener kata Kores itu ya. 3 HP. Satu bukan nih. 1 HP nih 1. Ya kan? Ini Wah. apa yang Terus yang dipakai live. cuma yang 3 murah-murah kan. HP yang Ya ini murah-murah loh HP-nya Bunda Rahma. Dia beli di Alfamart ya Bun ya? Tebus murah. Punya kasirnya dibeli. Aduh, Ini beng-beng lagi bang. Beng-beng. diskon juga loh, diskon, kena diskon. Beli di Alfamart terus tebus murah lagi. Ya, hari itu kan aku belanja 50.000. Nah, kena tebus murah ini. Dapat 3 HP. Dapat 3 HP. Beruntung kan? Kuponnya dari 2001 ya Bun ya? Ayo ini kok nggak maju-maju ya sampai 200 ya. Udah lama ini, udah berapa hari. Udah Oh 3 dibuka tahun. dari tadi tuh pengen ngasih lihat subscribernya tuh berubah Ikhwan. Aduh parah ini. Ayo Ikhwan, di follow dulu. Di subscribe Bunda Rahma. Iya salah subscribe. Ya maklum lah. Ayo naik teman-teman Kristen. Tadi 100 berapa Bun? 160. 19. Hah? 198. Oh tetap berarti. Aku tapi udah subscribe loh Bun. Itu udah termasuk aku itu. Berarti sebelumnya 197 sebelumnya. Lupa Cuma Bunda Rahma. Aku Cuma udah nambah. lama. Udah lama aku subscribe Bunda Rahma. Udah lama ya. Thank you. Ya kalau Bunda nggak ada laptop isi konten-konten yang lain dulu aja. Kalau saya lihat Oke Natali ini suami yang ini ya kan, membantu kan? Iya. Alhamdulillah itu suamiku yang bantuin. Suaminya yang kreatif. Suaminya keren badannya Bun. Oh aku kira Oti Hodijah sendiri. Bun. Sakit. Enggak. Lah, Kalau Mantap, yang mantap. ngurus apa ini semua ngedit ini template-templatenya yang buat nge-live kan segala macam, ngurus monetisasi apa sama suamiku semua. Jadi aku tugasku cuma ngomong udah gitu doang, yang lainnya suami. cuma ini dan terima duitnya kan? Iyalah, maksudnya aku dong. Ngomong sama nyairin AdSense itu 2. Pertukangan suami udah. Kerja Iya, sama uangnya yang ke aku semua. kerja sama yang solid. Kalau di aku suami nggak tertarik. Tertarik yang begini-beginian, namanya orang di lapangan ya. Nggak tertarik, anak-anak pun itu nggak tertarik loh. Nggak tertarik. Padahal- Typing lagi. Typing lagi. Iya kayaknya gini Bun. Jadi pas masuk
Bunda lagi debat itu keluar lagi kayak lembur aja deh gitu kayaknya. Kayaknya di rumah saya ini ya, di rumahku ini cuman aku loh yang ini. Cuman aku. Bentar-bentar Padahal ini ada di YouTube anak-anak kan ada laptopnya. Erlangga Dia komen, mana otennya kok kerja nggak kuliah. ada. Belum ada oten yang naik. Bunda Rahma juga dari tadi udah lapar dia itu belum makan Udah oten. lapar Bunda Kasihan Rahma. dia. Turun berapa kilo Bunda Rahma nih? Gak makan terhitung hari ini. Kurus langsung Bunda Rahma. Kurus Bunda Rahma. Oke, aku ini mumpung ketemu lagi Aikores. Nanti Iya. aku bantu divalidasi ya. Bantu divalidasi dataku ini. Ntar. Ini memang kajian out of the box dari kekristenan. Dia seorang pelayan gereja dan juga ada beberapa profesi dia. Terus gini, ini yang saya bilang tadi. Ini kan aslinya memang bahasa Inggris ya. Nah, ini yang saya bilang. Tanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan yang serius. Menurut Anda, apakah yang lebih mungkin adalah satu, kisah para rasul memberikan laporan yang dapat diandalkan dan akurat secara historis tentang pertobatan Paulus sebagaimana sebenarnya terjadi. Dua, penulis kisah para rasul menciptakan narasi yang secara teologis meyakinkan tentang pertobatan Paulus dengan mengadaptasi dan mengolah ulang pola dasar dari sumber-sumber sastra lain yang dikenal untuk tujuan menyampaikan pokok bahasan spiritual dan retorika. Jujurlah pada diri Anda sendiri, apa penjelasan yang paling tepat? Jika bukti lebih lanjut mengenai inspirasi dari kitab Bakai tadi ini dibutuhkan, kita dapat melihat kisah para rasul 16:25-26. Ini bunyi ayatnya. Ini kan. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga pondasi penjara itu goyang. Seketika itu juga semua pintu terbuka dan rantai semua orang terlepas. Ini kitab ininya, kitab Yunaninya, Bakai 44, 446, 477. Rantai di kaki mereka. Hah? C-nya berapa itu? Apanya? Bakai C-nya 2 ya? 446, 447. Nah, di sini rantai di kaki mereka putus dengan sendirinya tanpa tersentuh tangan manusia manapun. Pintu-pintu itu langsung terbuka lebar, terbuka dengan sendirinya. Nah, saat kita melihat banyak contoh paralelisme sastra dan tematik yang luar biasa semacam ini antara dua karya yang sama atau dua pengarang yang sama, hal itu semakin memperkuat argumen tentang saling ketergantungan sastra dan pengaruh naratif. Maksudnya ini tentang kesamaan contoh kisah pertobatan Paulus. Ini kalau dari atasnya ya kita baca ya, cerita yang aneh ini. Nah, ini juga dari sumbernya. Apa tadi kata-katanya coba? Coba yang Bakai itu apa? Rantai di kaki. Oke. Nah, ini kalau saya klik yang ini kan misal gini. Nah, ini dia tulisan Yunani ini kan. Enggak, kita pakai English translation aja. Nah, maksudnya ini sebuah kajian mereka mendalam. Ini di sumber yang lain, di sumber yang tadi, yang lain lagi. Yang tadi dulu. Ini. Rantai pintu-pintu langsung terbuka. The door swung wide. Terus apa lagi? Terbuka dengan sendirinya. Apa nih? Yang oh iya fix ini udah dapat dapat. Iya, fix sama. Sama. Nih aku kirim. Gimana cara ngirimnya? Hal menarik dan relevan lainnya adalah bahwa Paulus sendiri tidak pernah menyebutkan pengalaman ini dan kisah kitab para rasul ini juga berbeda dalam hal materi dari apa yang Paulus katakan tentang pertobatannya dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Gitu. Jadi ini maksudnya tentang kisah ini ya, ini panjang sebenarnya. Jadi kitab ini sangat mempengaruhi ketika Lukas mencatatnya gitu loh. Ini kan, siapapun yang menulis Lukas, kisah para rasul jelas merupakan seorang penulis yang terpelajar. Perlu dicatat bahwa ia juga mengutip sebuah pepatah Sokrates dalam kisah para rasul 5:29 dari Platos Apologi 29d dalam konteks di mana para rasul dianiaya seperti Sokrates dan ditekan untuk menyesuaikan diri dengan gagasan agama yang baku. Kadang-kadang Lukas secara eksplisit menyebutkan sumbernya.
Seperti ketika ia meminta Paulus mengutip Aratus, mungkin saja untuk menjelaskan satu contoh dengan licik, tetapi beberapa contoh penghematan harus diutamakan. Maksudnya kan agak dirahasiakan menyebutnya gitu. Jadi Lukas mengutip sebuah kisah ini. Nah, kisah pertobatan yang dahsyat Paulus ini mengutipnya dari sini gitu loh. Ini sebuah kajiannya. Dia fix itu. Nih. Shoot. Tuh, start. Aku tutup dulu. Pengujiannya di sini, pengujiannya ya, Paulus itu tidak pernah bercerita kalau dia itu bertobat bertobat dan terutama pertemuan dia di Damsyik gitu. Itu hanya narasi si penulis gitu loh. Kalau ini kan yang KPR 16 pertobatan ya, si maksudnya. Lukas kan? Si Lukas. Iya. Si Lukas yang orang Yunani. Tabibnya Paulus. Iya, Ustaz. Kalau kita lihat ini ya, surat-surat Paulus ini seolah-olah sengaja dibuat sedemikian rupa supaya ajaran Kristen ini bisa diterima gitu loh. Secara luas. Halaman 172, Ustaz. Halaman 172 ya. Iya. Keren. Berarti ini langsung bukunya ya? Iya dong. Langsung kitabnya. Mantap. Kores gitu loh. Gila. Aduh, ketawanya. Coba dirubah itu tadi yang bagus loh. Ya. Wih, benar. Halaman 172. Oh, itu bukunya ya. gimana orang di sini cuma sampai 42? Aduh. Hah? Tunggu. Kok 42 sih? Coba start Alif Ctrl F. Udah Ctrl F. Ya. CHIN. CHIN. CHAIN. Oh. CHAIN. Yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Oh, maksudnya nanti yang ketiga di ketemunya gitu. 1, 2, 3. Oh, yang iya. Iya yang tadi aku tampilkan itu kan yang bahasa Yunani. Iya. Oh iya. Tapi ini nggak bisa di ini ya? Bisa nggak sih? Nggak tahu. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ditranslate. Oh alah. Cuman aku dari ininya dari itunya memang sama dia. Dari aku Sama, baca bener, di dari sini ada ya. the chains on their legs snap apart by themselves. Jadi rantai di kakinya itu lepas dengan sendirinya, untouched by any human hand, tidak tersentuh nggak disentuh sama tangan manusia pun. The door swung wide, opening for their own account. Jadi pintu-pintu terbuka lebar dengan sendirinya juga gitu. Di kitab Bakai ini. Iya. Oke, mantap. Yang ketiga mana? Bukan ya. Oke, lanjut. Terima kasih, mantap. Ini halaman 19. Tadi yang bacaannya apa aja tadi? Adanya. Aku ngecek satu. Kalau satu ada semua berarti. Karena itu kan Bakai. Chain his hand. Oh ini ya. Chain his hand gini. Lock him in the. Itu ya? Iya. Oke. Ya. Ini kan dia PDF scanan kayaknya. Nggak bisa ini di ini ya. Oh, bisanya di copy. Baru. Baca itu yang benar. Kami nggak pernah loh membaca.
Oh, ada Baqaidatul Irjin. Nah, buka aja di sini kalau gitu. Oke lah. Teman-teman, ada yang ini enggak? Komal-komal muslim yang banyak otennya? Di sini enggak ada oten terus dari tadi. Akun cadangan, beda. Udah takut ada Bang Kores. Berarti bukan akun besar ya. Tapi sudah nonton itu Ustadz yang mereka di apa ya, di Kubah Emas itu mereka ini mengedit misa gereja di sana, salib ditaruh di situ di atas. Padahal itu kan tempat sakral, tempat pijakan kakinya Rasulullah ketika Mi'raj kan. Yang di dalam guruna naik room terhitung. Oh, berarti benar udah nggak ada tuh yang ini. Wah, si Pandi juga cuman si Major. Nggak ditanggapi ya, kata-kata nggak dengar ya suara. Nggak dengar. Apa Bunda? Halo? Dengar. Sudah nonton Ustadz yang apa mereka itu? edit itu Masjid Nabawi, Masjidil Al-Aqsa, ya kan di Kubah Emas itu mereka edit, ditaruh salib, kemudian mengadakan misa, nyanyi-nyanyi pujian kepada ini. Kita tengok kah? Udah tengok? Belum, tapi nggak aneh maksudnya. Kalau mereka, maksudnya yang mereka versi Bunda Rama terbaru, saya mungkin baru dengar. Tapi kalau kebiasaan mereka begitu dari dulu ya sering itu maksudnya. Oh, memang begitu kerja mereka ya? Iya di Masjid Nabawi yang di Coba zaman Facebook apalagi itu Ka'bah orang lagi tawaf gambarnya di atasnya itu B2. Aduh, kok nggak ini ya, nggak ditindak gitu loh kok. Belum lahir Bunda Rama itu. Kurang ajar sekali mereka ya. Sekitar 2009-2010. Aduh, parah ya mereka. Bagus. Ayo Gus Ipul, sakit hatilah. Dan olah sakit hati itu menjadi giroh untuk agama. Mantap. Mana tadi itu ya, aku mau tunjukkan. Ini yang paling sering di ini Ustadz, pernikahan Nabi Muhammad itu yang sering mereka framing. Kurang belajar, kurang baca oten itu. Ya karena bagaimana contoh ya ketika dia menarasikan bahkan itu kan bentar. Kalau saya bawa ini Ustadz gambar ini apa ya? Bentar ini. Menurut Ustadz gimana nih? Kisah perjalanan hidup Rasulullah ketika lahir sampai dia meninggal nih. Budi besar yang apa Bunda? Ini Ustadz ya. Jika Nabi Muhammad lahir, besarin dulu Ustadz ya, kabur. Nabi Muhammad lahirkan di tahun 570 Masehi, beliau lahirkan. 595 Masehi menikah dengan Khadijah. Turun Al-Quran di 610 Masehi sampai prosesnya ini 613. Kemudian hijrah ke Madinah. Nah, kita lihat ke bawah ini. Aisyah lahir beda 10 tahun dengan Asma. Oh, tahu gue ini mau dibawa kemana. Sayyidah Aisyah umur 17 waktu nikah ya? 19. Kalau menurut ini ya, periwayatannya ini kan berdasarkan literasi Islam ya. Umur enggak, salah itu. Aisyah. Salah ya? Salah. Aisyah lahir 5 tahun setelah masa kenabian, masa kerasulan Nabi.
Iya, ada hadis gitu kan. Ini 605. Iya, kalau di sini, kalau orang-orang yang bilang 19, Aisyah itu lahirnya sebelum 5 tahun sebelum masa kenabian. Itu kan salah baca hadisnya. 605 lahir Aisyah, ya kan? Tahun 605 karena beda. Yang dilihat kan kelahiran Asma. Kelahiran Asma itu 595. Nah itu Sayyidah Aisyah lahirnya itu 5 tahun setelah masa kenabian. Jadi harusnya 610. 615 harusnya. Beda 10 tahun loh dengan Asma nih. Enggak. Ini Bunda nggak denger ini. Aisyah lahir 5 tahun setelah masa kenabian. Masa kenabian tahun berapa? Tahu lah. Jadi berapa? Turunnya Al-Quran nih. 610. 5 tahun setelah berarti 600 berapa? Ini 15. Tapi ada keterangan lain bahwa Asma itu beda 10 tahun dari Aisyah. Sementara Asma lahir di tahun 595. Ada hitung-hitungannya ini sehingga... Enggak. Asma itu lahirnya di 605. Kalau beda 10 tahun sama Aisyah 605. Loh. Coba cari di mana Aisyah lahir itu 5 tahun sebelum masa kenabian. Kita lihat dulu ya, kita urut. Karena Aisyah diceritakan. Izin bentar, sebentar. Aku mau pamit dulu di YouTube Natalie Iriani. Kita geser Komal dulu ya, soalnya biar ada Oten. Nih di YouTubeku nyari Oten ini teman-teman ini saudara-saudara. Iya, aku geser Komal dulu ya. Jangan kabur ya, jangan berserak kemana-mana ya yang nonton ya. Biasanya ganti Komal mereka langsung loncat gitu ya. Yang di Natalie Iriani aku geser dulu ke Komal lain ya. Kita cari Oten dulu di sana. Makasih Ustadz Alif, aku izin turun juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin selesaikan dulu Ustadz ya, baru ditutup ya. Izin selesaikan tanggapannya Ustadz. Diam dulu Kores, ya kan. Ya, aku cariin datanya ya. Umur turun Al-Quran dan dia migrasi ke ke Madinah di tahun 600 berapa nih? Jadi ketika dia migrasi berpindah hijrah ke Madinah ini Aisyah sudah ada loh. Aisyah sudah ada. Nih. Dia hijrah 622. Aisyah sudah ada dan ikut hijrah sama ayahandanya. 619 Khadijah meninggal. Ya, jadi sebelum hijrah Khadijah sudah meninggal. 619 Khadijah meninggal. 622 Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya kan? 624 menikah dengan Nabi Muhammad Aisyah. 624. Jadi kalau dihitung dari sini ya, dari kelahirannya 605 dan 624, 19 tahun usianya. Kan meninggal Aisyah nih, Khadijah, Siti Khadijah nih, Mama 619. Ya kan belum berapa tahun tuh setelah ada 5 tahun, berapa tahun ya? Ada 5 tahun loh jaraknya. Berapa tahun Ustadz jaraknya ketika meninggal terus menikah dengan Siti Aisyah. Nah kemudian ini perang Uhud. Ini Fathul Makkah ya 630. Beliau meninggal. 623 meninggal. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini pasti yang membuat ini bukan orang biasa juga, pasti ada landasannya kan. Ada landasannya ini. Mana Kores datam? Jadi yang terpenting itu yang bisa kita ambil pelajarannya di sini. Asma itu, anak Abu Bakar itu Asma, beda 10 tahun dengan Aisyah. Sementara Asma di 595 dia lahir. Ada cerita-ceritanya itu ya, ada ininya, rujukannya ini. Cuma kalau aku buka lama lagi. Beda 10 tahun dengan Aisyah. Jadi itulah yang meriwayatkan 6 tahun itu 9 tahun itu kan Hisham yang sudah, kan begitu kan Ustadz ya, Hisham yang sudah lupa ingatan, udah tua, dan dia meriwayatkan itu ketika dia di Irak kan 19 tahun tuh kita
Ya, Dia menikah gini aja dengan- Bunda, saya sih tidak memusingkan dengan ini ya. Saya pakai pegang usia 9 tahun pun saya mah asik. Karena sudah dikaji perbedaan usia itu. Ya silakan aja nanti kalau Bunda Rahma mau pakai dalil ini, yang penting dipertanggungjawabkan. Yang tentang hadis itu sudah sangat ini ya, mafhum di kalangan para ulama, dijadikan sebuah kitab kajian, itu semua sudah ada. Saya kira Hisam itu yang meriwayatkan dan sudah lupa ingatan ya Ustaz. Bukan? Oh enggak. Enggak cuma satu, banyak itu yang ngeriwatin banyak. Ini ya jalur pelewatannya nih. Aduh. Persyaratan ikut berperang bersama Rasulullah itu di atas 15 tahun. Satu Urwa, Sementara itu Aisyah satu ya. ikut. Urwa 1, dari Zuhri 2, dari A'masyi Enggak, 3, yang ini dari Ibrahim, Kores. dari Aswad. Itu hadis, Kores, 5, hadis yang menyatakan, Kores, hadis yang menyatakan bahwa Aisyah ikut berperang sementara persyaratan ikut berperang. Nah ini juga Aisyah ikut berperang itu syarat ikut perang itu ke cowok. Jadi Aisyah emang ikut itu sebagai tentara gitu sampai dihitung umurnya 15 tahun. Mungkin membantu kan, membantu Gak ada kewajibannya mau. Gak ada kewajibannya wanita membantu berperang. di dapur, bukan ikut angkat senjata. Loh kalau misalnya ikut di dapur nggak dihitung umur. Makanya ketika yang hadis umur 15 tahun itu tuh kan apa, Nabi bicaranya ke anak laki-laki yang ingin ikut perang, megang pedang. Nah itu tuh jadinya nggak apa namanya ya, nggak ini. Nanti koneknya ke sini. Jadinya nanti untuk apa, keutamaan dapat 72 bidadari buat cewek juga bisa dong dinikahkan. Jauh kemana-mana. Dia tidak ikut perang kayaknya. Nggak tahu ya, aku baca hadisnya gitu. Berarti salah itu hadisnya ya. Hadisnya benar untuk cowok bukan untuk cewek. Itu semua yang tadi riwayat Aisyah menikah di umur 19 atau 17 tahun itu semua nggak datang dari hadis. Betul. itu Ulama kajian kontemporer lah istilahnya, apa ya? iya, kajian kontemporer. Generasi sahabat, tabi'in nggak ada itu. Mereka nggak kenal Aisyah nikah umur 17 tahun gitu. Ini kenapa orang-orang yang baru hadir di kemudian hari kok mau sok tahu gitu. Mau apa namanya? Mau melangkahi generasi terbaik umat, kan gitu. Dan itu intinya di situ satu, Ustaz. Ternyata pas aku telisik ya, kenapa mereka bisa dapat 19? Intinya tuh satu, bukan di umurnya sama kakaknya beda 10 tahun, bukan. Ini perkara di kitab, tunggu ya. Kitabnya lupa gue. Tunggu. Di kitab Al-Isyabah, di situ tuh ada khobar gitu kan. Aku dilahirkan, maksudnya di sini Aisyah aku itu 4 atau 5 tahun setelah diutus Nabi Muhammad SAW kan gitu. Nah mereka yang mengatakan menikah di umur 17 sampai 19 itu Aisyah lahirnya sebelum masa Nabi kita diutus menjadi Rasul. Dapatnya tuh dari situ ternyata. 10 tahun. Enggak, 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Oh. Gitu, dapatlah baru 19 gitu. Makanya itu apa yang menyalahi inilah ulama salaf. Enggak valid ya itu ya. Ya apa ya, yang enggak lah, karena baru ada itu, argumen kayak gitu baru ada. Jadi fitnahnya tuh di sini, Nabi menikahi bocil. Nah, itu fitnah itu kenapa? Karena dalam Islam kalau wanita sudah menstruasi itu baligh, wanita dewasa itu. Gitu ya, Ustaz ya? Iya, itu jadi patokan fikih loh.
Ciri orang balik itu kan diantaranya wanita itu 9 tahun minimal. Pokoknya haid, menstruasi kan gitu. Ada ketika patokan usia untuk wanita itu di usia 9 tahun gitu. Betul. Dan di hadis itu dikatakan berapa minggu sebelum Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menikah, Sayyidah itu demam, menyebabkan rambutnya rontok semua. Nah, itu demam rambutnya rontok semua, itu masa pubertas. Dar, balik sudah. Di mana Kores datanya kalau rambut rontok masa pubertas? Ya lu cek aja di Detik Health, Halo Dokter, apa kayak situs-situs medis yang lu percaya tuh. Ciri-ciri pubersitas terhadap anak-anak, gitu. Stres, penyakit kanker juga rambut rontok, bukan cuma puber. Ini juga Bunda salah. Kansernya kanser mana dulu ini? Kanser apa? Kanser tulang otak atau kanser otak gitu kan? Rata-rata orang kanser itu rontok itu karena kemo. Saking panasnya itu kemo, rambut rontok, ngebotak jadinya. Ya. Nah ini benar nih akhi WTZ. Intinya Islam nikah nggak ada patokan umur, balik, gitu. Patokannya balik, gitu Bun. Jadi berbanggalah dengan apa yang sudah tersedia di hadis Shahihain. Iya. Dan satu lagi ini loh, kalau mau pakai pendapat itu, ini kan kajiannya nanti pendapat dalilnya silahkan lah gitu kan. Ini bukan tentang suatu hal yang prinsip apalagi gitu. Nah tapi sarannya jangan karena menggunakan pendapat itu menjatuhkan hadis yang disahihkan. Itu malah kitanya jadinya gegabah. Bilang aja saya pakai pendapat yang ini gitu. Itu pendapat yang tidak saya pakai. Gitu aja. Oh ini kan nggak ada kaitannya juga dengan apa ya? Ketauhidan, maksudnya tentang usia kelahiran ini kan pembahasannya kan gitu. Itu kan cuma framing juga. Nah, nggak ada juga ininya dengan apa ya, oten itu. Iya nggak, maksudnya nggak ada urgensinya tuh nggak ada. Di Talmud Yahudi Ustaz 3 tahun sehari udah bisa. Nah itu dia makanya ini kan nggak ada urgensinya. Tapi kalau kita mengatakan hadis itu dengan narasi yang tadi hadis itu digugurkan, ya malah saya jadi khawatir karena lisan kita mengatakan sesuatu yang sudah dikaji para ulama gitu. Itu maksudnya yang Gurunda saya khawatirkan tuh di situ. itu bahwa yang meriwayatkan Ya, tapi akhirnya makanya Gurunda tuh pernah loh dikomplain oleh Kiai di Jatim itu, pernah ada santrinya naik tempo hari dia mau komplain itu karena gitu ya. maksudnya mengatakan status hadisnya. Jadi kalau kata saya silakan mau pakai pendapat yang mana, ini lebih amannya untuk kita ya. Tapi ya sudah, saya memegang pendapat ini gitu loh. Itu aja. Itu pendapat yang tidak saya pakai. Misalkan gitu kan kalau mau pakai. Jadi kalau kita diskusi gini Ustaz, sebenarnya banyak pendapat sih. Gimana kalau gitu? Ya silakan aja kita bicara apapun, tapi ingat setiap ucapan kita itu dicatat oleh mereka yang akan dipertanyakan ke kita. Ya kalau misalnya ke sesama muslim sebenarnya kita banyak pendapat sih, muslim ngerti. Tapi kalau Bunda ngomong ke Tritung kayak gitu, bikin celah itu namanya. Iya makanya. Ya makanya aku nggak pakai, aku minta pendapatnya, aku nggak pakai. Itu udah lama itu data ya. Sejak di Zoom itu udah ada, tapi nggak pernah kita ini karena apa? Takutnya antara satu dengan yang lain itu kita berbeda kan. Makanya kita ikut dengan apa yang bisa dinarasikan oleh ustadz-ustadz kita kan. Dan soal Gurunda itu nggak kena aku komplain, Ustadz Alif komplain itu karena Gurunda itu setelah mengatakan Aisyah menikah di umur yang belasan itu tidak mengesampingkan hadis. Gurunda itu tetap mati-matian bilang hadis yang 6 tahun menikah, mengkonsumsi pernikahan 9 tahun itu sahih gitu loh. Gurunda tuh mati-matian di situ. Lihat ya, Gurunda betapa repotnya Gurunda untuk apa? Ngargumen ke sana. Tidak ini kan tidak menafikan hadis itu dan juga tidak menolak yang lain gitu ya. Gurunda gitu ya. Tapi Gurunda lebih condong ke yang belasan.
Iya, itu maksudnya. Ngambil pendapat yang ini, itu pendapat yang tidak dipakai hadis itu. Gitu. Iya, banyak juga teman-teman kita dulu di Zoom itu pakai yang itu loh. Tapi Kalau kita belakangan- sih malah senang-senang aja, nggak ada masalah. Kalau saya sih nggak ada masalah dari dulu. Ya, Ikora sering kita bahas juga tuh, sampai Kang Iya. Angon siapa juga santai-santai aja lah. Kan bahasa kita kan gini, kalau kalian katakan ini adalah sebuah aib dan sebuah celah dalam pandangan kalian, berarti Tuhanmu juga membuat aib. Berarti leluhur-leluhurnya bangsa Yahudi membuat aib. Lalu kita Iya. tanyakan, berapa usia barometernya di Iya, dalam bisa lah Kristen kita agar counter. Bisa dikatakan lah bukan kita- aib gitu. Bisa lah kita counter itu, mudah kita counter mereka kalau mereka menghujat. Kita suapi data-data di Bible. Dan yang lemahnya di situ itu ya, Benar-benar itu hadis. Syukran. ada dua lemahnya itu. Pertama, itu nyari data sumber primernya susah, Bun. Diagram itu kan hasil dari sumber primer ya. Itu sumber primernya susah loh dicari. Terus yang kedua, ulama yang melemahkan Urwah itu cuma satu. Cuma satu yang melemahkan Urwah itu. Siapa namanya? Lupa. Aku juga pernah dibaca, semakin dibaca aku mumet loh. Daripada capek-capek udah pakai hadis aja udah. Makanya aku nggak pernah bawa kan. Ya ikut aja yang pendapat mayoritas kita kan. Dan itu Apa Gurunda lagi dikeroyok? Emang di room siapa? Lagi safari Gurunda. Forum Oten. Si Jogins. Kalau di room Oten ya memang lagi masuk ke kandang domba. Enggak, botol yang mahal botol semua si kepas lagi, kepasin. Ya maksudnya lagi safari kandang domba. Iya, safari. Ini saya lemparkan kau ke bawah bisa juga. Bawa rumput aja dia. Bisa. Kenapa? kan Baru nggak bawa ada rumput. itu, nggak ada yang buka kan. Nggak ada yang Oten buka. masalahnya. Ya nggak ada Oten ya. Nggak ada, saya aja live berapa jam itu nggak ada, jadi pindah ke Ustaz. Khususkan aja yang Tapi ini keren loh. Ini banyak kali Otennya Ustaz. 16 Udah. lagi penontonnya. Sambil santai aku sambil baca-baca kita. Aku tuh ini kebetulan juga lagi ada pendalaman dan kan lagi ngambil beberapa buku juga teman-teman. Alhamdulillah sih baru sampai tentang Pendalaman. apa sih? Iya, ini menarik, ini simpel. Ini Al-Qur'an. Nah, ini. Dia itu Atlas Al-Qur'an. Gede banget ya, susah nih. Berat lagi. Jadi gimana? Atlas itu kan peta dunia Ustadz ya. Hebat. Iya, tapi peta Al-Qur'an ini menarik. Oke, oke. Contoh 25 nabi, kisah para nabi yang dimuat di dalam Al-Qur'an itu dimuat di sini beserta dengan peta-petanya. Nah, itu Peta menariknya. kekuasaannya begitu. Coba-coba buka satu, Ustaz. Ntar aku sambil posisi dulu. Ini harus agak mundur kan? Soalnya ini banget. Oh iya. Makanya beli meja gaming, Ustaz. Supaya luas. Hehehe. Luas. Enggak, ini harus dimundurin. Ini yang aku bilang kemarin Bun, satu kebeli. Berapaan itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. 200 sekian. Oh, bisa lah. Ustadz suka ini, Ini ya. tadinya aku punya versi PDF, cuman nggak Baca, lengkap. ya. Aku cari aja gitu. Nah, Nggak lengkap. ini Di mana? lebih- Gramedia Ustadz? Atau di bukan di Shopee. Ini bagus sih buat mulai. Nah, contoh misal begini, kisah Nabi Adam alaihissalam. Ini nyendernya kemana ya? Biar enak tuh. Loh, Oh, enggak. Ini, kalau aku biasanya HP-nya ya dipegang, Ustaz. iya, ininya jangan terlalu lurus ke meja, maksudnya biar agak. beli Ini ya. sandaran Di paha, yang di paha. Pakai sarung nggak? besar. Bentar, sabar. Jangan kebanyakan pendapat. Ini bukunya gede banget soalnya, ntar. Laptop pinggirin laptop. Iya, aku ambil senderannya dulu. Ini
awalnya saya berawal dari baca-baca di PDF-nya, terus enakan biar lebih manfaatkan beli aja gitu. Jadi ada akad gitu, biasanya lebih berkah insya Allah. Susah amat. Nah gini. Nah contoh nih. Nah ini enak. Nah, ini contoh misal kisah Nabi Adam alaihissalam. Ini dibahaskan Al-Quran di mana di sini petanya kisah Nabi Adam dari beberapa pendapat yang lebih menjauh dari mic ya, pendapat yang sahih. Ini kisah Nabi Adam. Nah yang lebih itu misal contoh yang kisah Nabi Ibrahim ya, sebentar ya, misal siapa yang buat itu Ustaz, peta-petanya? Ini berdasarkan kajian sih dari sekian banyak nih, misal ini contoh peta Nabi Adam. Aduh, mana bukunya, giliran petanya gambarnya miring lagi. Bikin ruwet aja udah gede bukunya. Nih contohnya. Buku terlalu gede itu malah malas kita belajar ya, terlalu tebal. Kisah Nabi Idris, ini petanya nanti ayat-ayatnya gitu loh. Nah ini kan ayat-ayat Al-Qur'annya beserta dengan kisahnya. Terus juga Nabi Nuh, ini petanya beserta dengan kisah-kisahnya, tertulis di surat apa aja, ayat berapa, contoh-contohnya gitu. Coba di surat apa aja. Nabi Isa. Ya makanya nanti satu-satu dulu bentar. Oh, oke. Contoh yang ada yang hilang itu kan kisah Nabi Ibrahim. Kenapa saya bilang tadi kisah Nabi Ibrahim ya? Karena Nabi Ibrahim itu kan kalau di Bible itu kan nggak ada ke Mekah dia kan? Iya. Nah kalau Nabi Hud, ini petanya, bentar. Aku Hud Soleh Ibrahim, aduh agak jauh ya. Ini baru datang, belum aku baca juga sih. Aduh gede banget gimana bukunya. Gimana caranya nggak ke Mekah, sementara Hagar itu tinggal di Mekah. Nah ini contoh, nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam, nih kan. Di sini dijelaskannya sebagai Abul Anbiya sekaligus sebagai kasih Allah yang Maha Penyayang. Nama Ibrahim disebut 69 kali dalam Al-Quran yang terdapat di 25 surah dan rinciannya sebagai berikut. Nah ini surah-surahnya, ini ayatnya, terus petanya. Nah harus diputar pula ini. Nah contoh nih ya, di petanya. Beliau kan di Irak ya, Urkasdim kan. Nah perjalanan beliau itu dari sini. Bukan akun sinyo bukan siko. Lanjut. Oh dari ini sini perjalanan beliau itu kan dari sini lalu ke Haran, Aleppo. Dari Irak ya Ustadz, dari Irak dulu. Iya. Dari Irak. Babilonia, Irak, Urkasdim di sini. Nih kan perjalanan beliau pertama di sini, nanti dia beliau ke Haran, terus Aleppo, di sini dia ke Yerusalem. Nah di sini beliau kisah di sini. Ada kan perjalanannya itu ke Mekah, ke sini kan, ke Mekah. Bolak-balik dari Mekah lagi ke sini. Ini ketika beliau membawa Sayyidah Hajar bersama dengan Nabi Ismail. Di kitab mereka kan nggak ada perjalanan mereka ke sini. Dari sini ke sini. Itu nggak ada. Gitu. Ini kan perjalanan sangat jauh ya, berapa ratus ribu bahkan. Ketika ditinggalkan kan di padang gurun. Ya, ini nanti kisahnya seperti ini yang dibahas dalam Al-Quran, dan juga nanti di-compare-nya dengan, ini literaturnya juga ngambil juga ada dari Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya itu. Nah ini yang tidak ada di dalam kitabnya sebelah kan, ada yang hilang. Kalau nggak salah Kejadian 13 itu ya, dirubah ya, 12. dirubah. Di situ yang nggak ada kisahnya ke sini. Nah di sini pun tentang beliau perjalanan dan wafatnya juga. Termasuk yang tadi itu kayak yang Nabi Isa ya. Kalau Nabi Isa di sini ternyata Nabi Ishak. Makanya Ustaz sedikit itu ketika dia habis kurban itu dia kembali ke Berseba di mana Hagar di situ kan. Kembali dia di Berseba di padang gurun pasir tuh. Nabi Yusuf. Itulah tanah ini. Nabi Syuaib. Ditinggal di sana. Nabi Musa rencana Tuhan. Kalau kita lihat itu sudah rencana Tuhan ya Ustadz ya. Ya iyalah. Bahwa akan berkembang biak. Itu juga
perjalanan beliau kan sangat jauh bolak-balik. Secara nanti kan kadang Oten juga nanya naik apa dia, berapa lama perjalanan kan gitu ya. Saya pernah baca satu hadis, para utusan Allah, para rasul Allah itu diberikan kendaraan loh. Maksudnya semacam kayak disebutnya buruk. Tentu ya berbeda dengan buruk Rasulullah kan gitu. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika beliau datang ke Baitul Maqdis, Rasulullah itu kan sholat tahiyatul masjid. Di situ beliau sholat, dan di situ dalam hadisnya juga mengendarkan buruk sebagaimana buruk yang sering digunakan oleh para nabi. Masing-masing punya kendaraan gitu. Loh, kalau dicari perjalanan dari Baitul Maqdis ke Mekah itu berapa itu loh? Tapi berapa ribu kilo itu? Ustadz, bukan sering. Memang Nabi Ibrahim tinggal di Hagar. Nanti meninggal Sarah, baru dia datang mengunjungi. Jadi nggak sering-sering bolak-balik gitu loh, Ustadz. Nanti meninggal, kan dia marah loh, ketika diusir Hagar. Beliau itu kan datang nganterin Nabi Ismail sampai dewasa. Nanti beliau datang lalu menanyakan kembali istrinya, ke sana. Nabi Ismail nggak ada lagi berburu, adanya istrinya. Ternyata istrinya itu mengatakan, dia mengeluh, maka pesan Nabi Ibrahim harus diganti gagang pintunya. Itu maksudnya kan diceraikan. Ini istrinya Ismail kan? Iya. Habis itu dia pergi lagi, balik lagi. Ternyata sudah diceraikan, diganti istrinya. Diganti. Itu kan udah berapa kali itu? Jahat istrinya. Itu aja terhitung 3 kali. Tapi kan bukan ini Ustadz, maksudku bukan dalam kurun waktu setahun udah ya mungkin. Iya, berkali-kali maksudnya. Maksudnya berkali-kali. Belum nanti setelah jadi dewasa bisa itu aja kan. dia naik ini Ustadz, bisa aja dia naik onta. Kan udah ada onta itu. Si Ribka aja ketika dia mengunjungi Ishak, ketika akan menikah, akan kawin, dia naik onta itu. Udah berapa ratus tahun sebelum. Enggak ya Abraham. Oh, duluan ya Abraham ya. Ya itu bilang, ada onta lah. Maksudnya begini loh. Masa buruk. Loh, buka hadisnya, maksudnya kan wajar saja para nabi itu memang memiliki kendaraan, perjalanan jauh kan gitu. Ada hadisnya itu, nggak ada masalah. Itu ketika gitu diusir Ustadz, ketika Hagar itu naik apa? Naik apa itu Ustadz ketika diusir sama Hagar? Jalan kaki. Naik apa? Ketika disuruh pergi oleh Sarah, kemudian lupa aku. Bukan loh, saya kalau masalah naik itunya nggak ada. Maksudnya tadi Bunda, masalah kendaraan itu di hadis itu dijelaskan itu ada gitu loh. Terlepas nanti beliau, yaitu perjalanan jalan kaki, naik unta 1000, kalau nggak salah 1400 kilo loh kurang lebihnya. Ini kisah Nabi Isa ya, Nabi Isa. Misalnya yang tadi ditanyakan, ada kok kalau di sini ada sosok nama Yusuf itu ada. Ini di Bethlehem, An-Nasirah. Nah ini contoh ya, menarik. Nah ini kan singkat ya di sini. Ini ada di sini pendapatnya. Kalau di Qasasul Anbiya kan memang ada ya, tadi saya sebutkan, tapi bukan berarti ada pernikahan. Beliau itu seorang ulama Yahudi yang mengurus Baitul Maqdis gitu. Nah ini saya juga, ini, kenapa turun kau? Nah, bentar. Nih. Bagus itu dibeli ya. Nabi Isa tinggal bersama ibundanya yang suci dan taat beribadah di An-Nasirah. Disebutkan dia pernah melakukan perjalanan bersama ibundanya dan Yusuf, seorang tukang kayu, ke Mesir, Ain Syam. Tempat tinggal mereka terletak di pinggiran kota Al-Matariyah.
Dan kemudian keluarganya kembali ke An-Nasiroh. Tidak ada satu kata pun tertulis dalam Injil yang bercerita tentang sejarah hidup Isa dari sejak usia 12 sampai 30 tahun. Benar Masa ketika Isa bertemu dengan Yahya dan pembaptisan Yahya terhadap dirinya di Sungai Yordan. Oleh karena itu ada yang menyebutkan bahwa selama masa itu dia melakukan perjalanan ke India dan mencermati ajaran-ajaran Buddha. Pendapat-pendapat ini ya. Pada tahun 1975 Masehi, UNESCO mempublikasikan beberapa naskah dari Injil yang ditemukan di Nag Hammadi di Mesir pada tahun 1945 Masehi. Naskah itu berisi tulisan sebagai berikut. Juru selamat itu berkata, sesungguhnya Lokmat ya, naskah Lokmat. ya, yang kamu lihat begitu bergembira dan tertawa adalah Yasu atau Isa yang masih hidup, sementara yang ditancapi paku pada kedua tangan dan kakinya oleh orang-orang itu adalah penggantinya. Mereka telah memberi aib dan cela terhadap orang yang diserupakan dengan Isa. Lihatlah panjang kali. Kok di sini disebutkan, sedang orang lain yang meminum air pahit dan cuka itu bukanlah diriku, melainkan orang lain, Simon Peter. Dialah orang yang membawa salib di atas pundaknya. Dan ada orang lain, ini banyak masuk ke pendapat lah, panjang. Aku cuma lagi membahas tentang peta-peta ini. Ini setauku kemarin tuh dilihat ini memuat pendapat dari Imam Ibnu Katsir yang ada di dalam Qasasul Anbiya. Ada yang menarik itu kemarin sampai kajian. Ini kan bukan hanya, pokoknya semua kisah di dalam Al-Quran itu dimuat di sini ya, dimuat di sini. Kisah Luqmanul Hakim. Itu di petanya Ustadz, udah ada Nasaret. Nasaret itu, sebentar. Di sini disebutnya An-Nasiroh. Ini kalau ini foto petanya nggak zaman dulu, ini udah ada kotanya, kampungnya. Mana peta kelahirannya ya? Karena menurut yang baca, Nasaret itu ada belakangan. Kota Nasaret. Iya, nama Nasaret itu. Iya. Nanti aku baca-baca lagi. Ya memang misal belakangan nggak ada masalah. Waktu itu kan masih belum perkampungan kan? Iya benar ya, belum ini, masih terpencil. Gua pernah ketipu ada yang, iya itu paham Ahmadiyah, betul. Makanya aku juga lagi baca-baca lagi nih. Ini sih Dr. Syauqi Abu Khalil. Saya cuma tempo hari itu karena baru dapat versi PDF dan baru setengah jilid gitu, nggak sampai tuntas. Makanya saya penasaran kemarin. Karena di sini berikutnya referensinya juga nanti ke Ibnu Katsir. Memang kalau beliau dikisahkan pergi itu kan memang ada.